Pembahasan berikutnya Al-Isruna, pembahasan yang ke-20 adalah berjudul As-Shadaqatu Anil Mayyiti, bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi berjemaah yang rahmati Allah Ta'ala, kalau seorang itu ya, dia memiliki harta yang cukup, dia disunahkan untuk bersedekah atas nama keluarganya sudah meninggal, khususnya orang tuanya, bapak ibunya. Dan ini termasuk sunnah yang sekarang kaum muslimin jarang melakukannya. Jadi silakan ya, panjenengan sedekah. Misalnya kan tadi sudah diumumkan, alhamdulillah di majelis taklim ini atau di Darul Asfa Dinasti Ponggok Blitar ini ada banyak donasi. Ya, panjenengan bisa misalnya pas panen apa, misalkan ini kan musimnya mangganya sudah matang-matang, sebagian dijual, sebagian untuk tetangga atau keluarga, sebagian dibawa ke Darul Asfa misalnya. Niatkan, Ustadz, ini atas nama ibu saya sudah meninggal dunia, namanya Bu Jamilah. Insya Allah panjenengan dapat pahala, ibunya juga dapat pahala. Ya, begitu. Ini termasuk sunnah yang sekarang dilupakan, bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kita bacakan ya dalilnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Beliau ini kunyahnya Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, padahal beliau tidak punya putra. Sampai wafatnya tidak dikaruniai putra. Padahal ketika beliau dinikahi oleh Nabi, beliau masih gadis perawan. Tapi takdirnya Allah, Nabi itu hanya punya putra dari 2 orang istri. Yang pertama Ummul Mukminin Khadijah punya 6 putra putri. Yang kedua dari Ummul Mukminin Maria Al-Qibtiyah punya 1 orang putra. Sehingga total putra putrinya Nabi itu ada 7. 6 dari Khadijah itu Al-Qasim dan Abdullah. Kemudian putrinya adalah Zainab, Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah dan Fatimah. Sedangkan dari Ummul Mukminin Maria Al-Qibtiyah, putranya bernama Ibrahim. Jadi total Rasulullah itu punya 3 orang putra laki-laki, tapi ketiganya meninggal saat masih bocah, masih kecil. Kalau kita baca sejarah, di sini ada pelajaran sirah tak? Ustadz Muhammad Hatta hafizahullah ta'ala, itu nanti tanyakan pada beliau, tahu insya Allah beliau. Jadi yang 3 itu meninggal masih kecil-kecil. Siapa? Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Bahkan Ibrahim meninggal saat berusia 1,5 tahun, 18 bulan. Kemudian yang 4 ini putri, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dan Fatimah. 3 meninggal sebelum Nabi wafat. 1 meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi. 3 ini sebelum Nabi wafat sudah wafat. Fatimah menyusul Rasulullah wafat 6 bulan sesudahnya. Jadi Rasulullah SAW itu hanya punya putra 7, istrinya banyak, tapi kan istri beliau sudah sepuh-sepuh. Jadi janda-janda sudah tua, dan kemungkinan tidak bisa punya putra ketika itu ya, karena sudah sangat sepuh. Dinikahi sudah 55 tahun, itu sudah tidak bisa punya putra. Kalau Khadijah itu masih bisa punya putra karena masih muda ketika itu. Thayyib. Para jamaah rahmatullah taala, di sini Aisyah berkata, qalat anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki itu matur berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, inna ummi uftutilat nafsuha. Sesungguhnya ibuku itu telah wafat, walam tusi, tapi tidak sempat berwasiat. Wa adunnuha lau takallamat tasaddaqat, dan aku menyangka ibuku itu seandainya beliau sempat berbicara sebelum wafatnya, maksudnya berwasiat, tasaddaqat, niscaya beliau akan bersedekah. Karena ibunya orang ini punya harta, jadi ibunya itu berharta. Namun ketika itu tidak sempat berwasiat apapun. Maka kemudian putranya bertanya kepada Nabi, afalaha ajrun, apakah beliau bisa mendapatkan pahala in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah atas namanya. Jadi ini ditanyakan langsung kepada Nabi,
apakah beliau bisa mendapatkan pahala atau ganjaran jika aku bersedekah atas namanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am," kata Nabi, iya. Jadi bisa ibumu mendapatkan pahala atau ganjaran jika kamu bersedekah atas nama ibumu. Maka mari berjamaah. Ini mungkin saya katakan sebagai bentuk, salah satu bentuk bakti kita. Itu birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah wafat. Mari yang punya orang tua yang sudah wafat, panjenengan belum pernah bersedekah, sedekah Pak. Apalagi kalau sedekah di sini, saya bukan menyarankan hanya di sini, silakan sedekah kemana saja. Sedekah itu yang terbaik kepada muslim, sesama muslim. Tapi boleh sedekah kepada non muslim. Apalagi kalau kita niatkan untuk mentaklif kulubnya, melembutkan hatinya, mendekatkan hatinya kepada kita sehingga mau masuk Islam. Tapi kalau panjenengan sedekah di sini tidak salah. Karena disebutkan dalam banyak riwayat, sedekah yang paling afdal itu kepada sesama muslim. Kenapa? Karena pasti orang itu ahli ibadah, sehingga sedekah kita ini dimanfaatkan untuk menghamba kepada Allah. Kalau makanan supaya kuat sholatnya, pakaian digunakan sholat dan seterusnya, sehingga tidak digunakan sedekah kita untuk maksiat. Beda kalau panjenengan non sewu nggih, maringi bocah nom-noman ceplian apa macam-macam lah, itu yakin sebagiannya minimal untuk beli rokok, sebagiannya untuk beli apa? Minum-minuman keras, sebagiannya untuk tombok nomor. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau sedekah di sini buat nenten, ya, tidak akan digunakan untuk mabuk-mabukan, tidak digunakan untuk tombok nomor atau judi atau untuk berzina, datang ke lokalisasi, tidak ada. Maka sedekah ke sini itu tidak salah para jemaah, dan bagus itu. Bagus ya. Ya, mari yang belum pernah bersedekah, tidak perlu banyak-banyak sedekah itu. Sedikit tapi bermanfaat. Tadi sudah diumumkan di pesantren Ar-Rasyidin ya, di Malang. Silahkan minimal 75.000 panjenengan niatkan ya. Tadi ditulis ini, transfer Ustadz ini sedekahnya atas nama Ibu Jamilah rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Panjenengan dapat pahala, ibu panjenengan juga dapat pahala. Masya Allah. Saya beri contoh lagi supaya lebih banyak pahalanya. Panjenengan mau sedekah misalnya mangga ke Darul Asfa, ya, utus putranya, le gawon pelem iki nang Darul Asfa, maturo iki sedekahe atas nama mbahmu asmane Siti Aminah misalnya. Itu nanti Siti Aminah dapat, panjenengan dapat, putranya juga dapat. Hadisnya Bukhari, silakan baca. Makanya kita harus sering baca hadis. Kita ini seringnya, mohon maaf ya, ngaji itu seringnya golek sing pengajian lucu-lucu gitu. Tapi tidak baca hadis, tidak baca ayat. Sehingga dari dulu ngajinya sergap tapi ilmunya sedikit. Kenapa? Karena jarang mengkaji ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian kita kalau disampaikan, oh ngono yo, lagi roh aku. Banyak yang begitu, baru tahu ilmunya, tapi tidak apa-apa. Daripada kita tidak mau ngaji kemudian tidak tahu, lebih baik kita tahunya terlambat, ruwe keri mboten napa-napa. Sing penting tetap ngaji nggih. Thayyib. Jadi Rasul mengatakan na'am ya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis nomor Ats-tsaminu wa tsamanuna wa 300 wal alfu 1388. Wa Muslimun, dan juga diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor Ar-Rabi'u Ba'dal Alfi 1004. Hadis yang kedua, An Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'ad bin Ubadah, semoga Allah taala meridai beliau. Anna ummahu, bahwasanya ibunya Sa'ad tufiat, meninggal dunia, wafat. Jadi saat ini ibunya wafat, meninggal. Wa huwa ghaibun anha, ketika itu saat ghaib itu tidak ada anha di sisi ibunya. Jadi saat ibunya wafat, saat tidak menunggu ibunya. Jadi beliau tidak tahu ibunya berwasiat atau tidak, yang jelas tidak menunggu. Faqala, maka kemudian saat matur kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna ummi tufiyat, sesungguhnya ibuku telah wafat.
wa ana ghaibun anha, dan aku tidak ada di sisinya, aku tidak bersamanya ketika ibuku wafat, aku tidak ada. Afayan fa'uha syai'un, apakah ada sesuatu yang bisa bermanfaat baginya, maksudnya bagi ibunya saat intasaddaqtu bihi, apabila aku bersedekah dengan sedekah itu, anha, atas namanya. Jadi saat ini juga bertanya, apakah bermanfaat ya sesuatu yang aku sedekahkan atas nama ibuku? Faqala, Nabi mengatakan, na'am, ya. Silakan Pak, dipraktekkan ini. Nikmat ini, Masya Allah nikmat sekali. Bapak Ibu panjenengan sampun sedo, mereka ngerasakan pahalanya, kucuran pahala, dapat nikmat kubur itu, bukan disiksa kubur. Kenapa? Karena putranya bersedekah atas namanya. Luar biasa, berjamaah. Sebagaimana kalau kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, lebih-lebih sudah wafat, itu orang tua itu merasakan apa? Fadilahnya, keutamaan doa-doa kita. Maka diamalkan berjamaah. Setelah kita mendengar hadis ini, diamalkan, silahkan. Jadi para ustadz, sedekah di sini ini kan tidak hanya ketika ada pengajian begini ya, silakan kapan saja, kapan saja. Masya Allah terbuka lebar. Sebelum datangnya satu waktu sedekah kita tidak diterima. Nanti disebutkan dalam Sahih Bukhari Pak, kalau sudah dekat kiamat itu, hari ini kita bawa sedekah cari orang, ternyata tidak dapat orang, besok tidak ada orang mau terima sedekah, besok tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Mumpung masih banyak kesempatan, kita masih hidup, sedekah berjamaah. Jangan bakhil. Harta yang kita tahan, yang tidak kita sedekahkan itu, tidak ada jaminan harta itu tetap langgeng pada diri kita. Tidak ada jaminan. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, bakhil atau kikir itu tidak membuat orang kaya. Sering dan banyak bersedekah tidak akan membuat orang miskin. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, manaqasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini Nabi yang mengatakan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi kalau kita mau bersedekah, harta kita tidak berkurang. Bahkan kalau kita ikhlas, diberi ganti yang lebih baik oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Maka kemudian beliau berkata, qal fa inni ushiduka, maka sesungguhnya aku ya Rasulullah menjadikanmu sebagai saksi, mempersaksikan dirimu, menjadikanmu sebagai saksi, anna haiti, sesungguhnya kebunku yang bernama al-mikhraf shadaqatun 'alaiha, aku jadikan sedekah atas nama ibuku. Masya Allah, sedekah kebun Pak. Ya. Rawahu al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor as-sadisu wal khamsuna was sab'umiati wal alfan, 2756. Masya Allah para jemaah. Kalau kita melihat kondisi sebagian kaum muslimin, itu masih banyak yang rajin sedekah. Dan kalau kita melihat sedekah mereka, kita ini tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apanya sedekahnya. Ya, para jemaah, ini sedekah kebun ya. Saya lo dapat Pak. Jadi kami di Pare dapat kebun itu kebonan hal apa namanya, tanah pekarangan yang sekarang kami buat pesantren. Itu diberi oleh orang. Bahkan setelah memberikan tanahnya, hartanya beliau itu dijual emasnya, perhiasan emasnya, diberikan kepada kita sebagai modal untuk bangun. Alhamdulillah sekarang jadi bangunan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak. Bahkan teman-teman saya itu dapat wakaf tanah itu hektaran, tapi itu di luar Jawa Pak. Jadi kalau di luar Jawa ini masih tanahnya lebar-lebar. Masya Allah, dapat wakaf tuh hektaran. Kalau panjenengan melihat pondok-pondok pesantren di Jawa ini aja, ya mungkin di Blitar, di Kediri, di Tulungagung ya, itu kebanyakan tanahnya itu tidak beli, wakaf. Tanahnya itu wakaf. Bahkan yang wakaf itu kalau dinilai tanahnya ada yang miliaran, bukan hanya ratusan juta.
Masya Allah, kaum muslimin masih ada yang berpikir demikian, berjamaah yang rahmati Allah Ta'ala, tidak takut miskin, betul-betul ingin bersedekah dan agar hartanya lebih barokah. Baik.